Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Rana dengan NIM 1914040040 dari Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan 212 siswa mengambil kuliah matematika diskrit dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi yang ditanya di sini, berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri, pertama kita buatkan terlebih dahulu A1, di mana A1 merupakan himpunan mahasiswa sekolah tinggi yang mengambil kalkulus. Dan A2 merupakan himpunan mahasiswa sekolah tinggi yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Dan kita tuliskan di sini A1 irisan dari A2 yang merupakan himpunan mahasiswa sekolah tinggi, atau kita lambangkan di sini dengan ST, yang mengambil kedua mata kuliah ini. Untuk A1 di sini yaitu 345 mahasiswa. 345 siswa. Dan untuk A2 yaitu 212 siswa. Dan untuk siswa yang mengambil kedua mata kuliah ini yaitu A1 irisan A2 yaitu 188 siswa. Maka A1 gabungan A2, maka A1 ditambah A2 dikurang A1 irisan dari A2. Kita masukkan nilai dari A1 345 ditambah 212 dikurang 188, maka kita peroleh 369 siswa. Jadi untuk kalkulus saja, kita kurangkan di sini 369 siswa dikurang jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus 345, maka di sini 24 siswa. Dan untuk MTK diskrit 369 dikurang 212, maka 157 siswa. Baiklah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi bilangan 2 sampai 11 relatif prima dengan 6. Karena bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 yaitu 5, 7, dan 11, maka di sini kita tuliskan A1 sama dengan 1000 per 5 dengan hasil 200 dan A2 1000 per 7 dengan hasil 142 dan A3 yaitu 1000 per 11 dengan hasil 90. Maka A1 irisan dari A2 yaitu 1000 per 5 kali 7 sama dengan 1000 per 35 dengan hasil akhir yaitu 28. A1 irisan A3 1000 per 5 kali 11 hasil akhir yaitu 18. Dan A2 irisan dari A3 dengan hasil yaitu 1000
per 7 kali 11 dengan hasil 12. Maka untuk hasil akhirnya yaitu A1 gabungan dari A2 gabungan dari A3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dan A2 irisan A3 ditambah A1 irisan A2 dan irisan A3. Maka kita masukkan nilai yang sudah kita dapat di awal tadi, yaitu 200 ditambah 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 kurang 12 dan ditambah 2 dengan hasil akhir 376. Jika bilangan bulat 1 sampai 1000 yang habis dibagi 2 sampai 11 dengan relatif prima 6 adalah 376 bilangan. Dan yang tidak habis yaitu 1000 dikurang 376 yaitu 624. Baiklah, sekarang kita masuk soal yang ketiga, yaitu tentukan banyak solusi bilangan bulat non negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44 dan D kecil dari 37. Untuk penyelesaiannya di sini kita tuliskan yaitu N, di mana N merupakan banyak solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar atau sama dengan 0 dan B besar dari atau sama dengan 0, serta C besar dari 0 dan D besar sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan di sini yaitu 54 tambah 4 kurang 1 dan 54, maka hasilnya di sini 57 dan 54. 57 faktorial, dan di sini kita tuliskan 57 dikurang 54 faktorial dan 54 faktorial, dan hasilnya itu 57 faktorial per 3 faktorial dan 54 faktorial. Untuk hasil akhirnya itu kita buatkan 57, 56, 55 dan 54, 3, 2, 1 dan 54. Maka hasil akhirnya yaitu 29.260. Dan dengan cara yang sama kita tuliskan untuk P1 yaitu 20 tambah 4 dikurang 1 20. Maka di sini kita peroleh 23 dan 20. 23 faktorial per 20 faktorial 3 faktorial dengan hasil akhir 1771. Dan untuk P2 solusi dari persamaan yang mana A besar sama dengan 0, B besar sama dengan 0, C besar dari 44 dan D besar dari 0. Untuk nilai P2 sendiri sama halnya dengan P1 tadi, kita peroleh hasil 286. Dan untuk P3 solusi dari persamaan yang mana A besar sama dengan 0, B besar sama dengan 0 dan C besar sama dengan 0, D besar dari 37. Maka kita peroleh P3 di sini yaitu 1140. Dan kemudian untuk P1, P2 yang merupakan solusi dari persamaan yang mana A besar dari 34, B besar dari 0 dan C besar dari 44, D besar dari 0. Maka P1 dan P2 di sini kita tuliskan yakni P1 sendiri itu 20 min 24 ditambah 4 kurang 1, dan di sini kita tuliskan dengan min 24. Maka untuk solusi ini tidak ada penyelesaiannya. Dengan cara yang sama, kita peroleh untuk nilai P1, P3. Kita tuliskan di sini itu P2 dan P3. P1, P2, P3 bernilai 0. Maka banyaknya solusi bulat non negatif dari persamaan tersebut adalah P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen sama dengan N kurang P1 dikurang P2 kurang P3 ditambah P1, P2 ditambah P2 P3 ditambah P1 dan P3 tambah P1, P2 dan P3. Maka kita tuliskan di sini nilai dari N yaitu 29.260 dikurang nilai P1 yaitu 1771 dan nilai P2 yaitu 286, dan nilai dari selanjutnya yaitu soal yang keempat. Tentukan deret Taylor dari A Fx sama dengan 1/1 kurang X.
Maka di sini kita tuliskan untuk yang A, fx 1 per 1 kurang x. Untuk f bernilai x sama dengan 0, maka kita masukkan di sini 1 per 1 kurang 0 dengan hasil akhir 1. Untuk f aksen x, maka kita tuliskan di sini 1 per 1 kurang x kuadrat, karena ini turunan pertama. Maka untuk f aksen x bernilai 0 sama dengan 1 per 1 kurang 0 kuadrat sama dengan 1. F turunan 2x, 2 per 1 kurang x pangkat 3. Untuk x bernilai 0, kita peroleh hasil 2. Dan untuk f turunan ketiga, kita tulis di sini 6 per 1 kurang x pangkat 4. Dengan f x bernilai 0, maka di sini kita tulis 6 per 1 kurang x pangkat 4 sama dengan 0. Jadi untuk deret Taylor dari fx adalah 1 per 1x, 1 kali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 6x pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi untuk lebih sana dapat kita tulis 1 ditambah x tambah x kuadrat ditambah x pangkat 3. Untuk B yaitu fx sama dengan 1 per 1 kurang x kuadrat. Maka untuk fx sama halnya dengan tadi, di sini kita peroleh 1, dan untuk turunan pertama kita peroleh hasil 0, turunan kedua 2, turunan ketiga 0, dan turunan keempat yaitu 24. Jadi deret Taylor dari fx ini yaitu 1 per 1 dikurang x kuadrat sama dengan 1 x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 0x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0x pangkat 3 per 3 faktorial dan 2 tambah x pangkat 4 per 4 faktorial. Dapat ditulis 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4. Baiklah, soal yang kelima yaitu tentukan barisan FPB dari barisan FPE dari. Yang pertama yaitu PX 2x tambah E pangkat min X. Jadi untuk penyelesaiannya kita tuliskan di sini yaitu 2x ditambah 1 dikurang x ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial. Untuk faktorial ini sama dengan yang perpangkatannya ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka di sini dapat kita tuliskan yaitu 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisannya adalah AN 1,1 per 2 faktorial, min 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan 1 per 5 faktorial. Untuk pertanyaan B yaitu 4x 3 tambah 3x tambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu 3 dalam kurung 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah sampai seterusnya sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3x pangkat n. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3n faktorial per n faktorial dikali x pangkat n. Jadi untuk hal ini menunjukkan bahwa an 3n faktorial yang dapat kita tuliskan dengan 3, 6, dan 18. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6, yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan apabila diketahui Bn yaitu 0,0,01,1. Jadi untuk penyelesaian di sini kita tuliskan yaitu Px
sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an X pangkat n. Melalui rumus ini, maka kita input nilai dari Bn ini yaitu 0 dikali 1 ditambah 0 kali X ditambah 0 kali X kuadrat, dan untuk koefisien X ini akan bertambah 1 pangkat sampai seterusnya, ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Maka di sini dapat kita tuliskan yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 dan seterusnya. Maka kita tuliskan di sini X pangkat 3 1 ditambah X tambah X kuadrat. Jadi untuk bentuk sederhana dari FPB ini yaitu Px X pangkat 3 1 per 1 dikurang X. Untuk soal nomor 7 yaitu tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan yang apabila diketahui Bn yaitu 3 1 3 1 3 1. Jadi untuk penyelesaiannya di sini kita tuliskan Px di mana sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x n, maka kita inputkan nilai dari Bn ini di sini itu kita peroleh 3 ditambah 1 X tambah 3 X kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kita peroleh yaitu 3 ditambah X tambah 3 kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Untuk penyederhanaan kita tuliskan di sini 3 ditambah 3x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3x pangkat 4 per 4 faktorial, x tambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Maka di sini dapat kita tuliskan yaitu 31 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah x tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Maka di sini kita masukkan yaitu 3e pangkat x ditambah x pangkat min x per 2 ditambah e pangkat x dikurang x min x per 2. Maka kita peroleh sini itu 3e pangkat x tambah 3e pangkat min x ditambah ex dikurang e pangkat min x per 2. Maka kita peroleh hasil itu 4e pangkat x ditambah 2e pangkat min x. Maka kita sederhanakan hasilnya yaitu 2e pangkat x ditambah e pangkat min x. Untuk soal nomor 8 yaitu ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga untuk pertanyaan yang pertama itu tidak ada kotak kosong. Untuk penyelesaiannya, karena tidak ada kotak kosong setidaknya satu koin dalam satu kotak, maka kita tuliskan Px sama dengan X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 1 per 1 X pangkat 5. Kita tuliskan X pangkat 5 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah R kurang 1 R X pangkat R R sama dengan 0 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah R kurang 1 R X R tambah 5 pangkat X 5 di awal kita pindahkan kepada X pangkat R, sehingga banyak cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda, yaitu Px karena X 89 maka kita tuliskan sini yaitu 84 tambah 4 kita kurangkan 1 ditulis di bawahnya itu 84 tambah 4 yaitu 88 dan 84 maka kita tuliskan faktorial 88 faktorial yaitu 88, 87, 86, 85, 84 disamakan dengan faktorial di bawahnya. Maka kita peroleh hasil akhir yaitu 2.331.890. Untuk pertanyaan B yaitu 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Karena paling sedikit 10 koin, kita tuliskan di sini Px
dimulai dari dengan X pangkat 10 ditambah X pangkat 11 tambah X pangkat 12 sampai seterusnya yang dipangkatkan dengan 3. Kemudian kita tuliskan 1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 sampai seterusnya pangkat 2. Dikarenakan kita tuliskan di sini X pangkat 30, 1 ditambah X tambah X pangkat 3 ditambah X seterusnya pangkat 3, X 30, 1 dikurang X pangkat min 3, 1 dikurang X pangkat min 2. X 30, 1 kita jumlahkan dari 1 dikurang X pangkat min 3 dengan min pangkat min 2, maka kita peroleh 1 dikurang X pangkat min 5. Maka X 30 sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 5 tambah K kurang 1K X pangkat K sama dengan K sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga K tambah 4K, maka X kita peroleh X pangkat K tambah 30. Maka untuk X 89 paling sedikit 10 koin, kita tuliskan 89 ditambah K tambah 30 karena di sini sama-sama X bisa kita hilangkan. Maka kita tuliskan K 89 kurang 30, kita peroleh hasil nilai K yaitu 59. Kemudian kita input nilai K ini ke dalam persamaan K tambah 4 K, maka kita tuliskan 59 ditambah 4 59, maka diperoleh 63 dan 59. Faktorial dari 63 faktorial 4 faktorial 59 faktorial, maka hasil akhir kita peroleh yaitu 595.665. Selanjutnya yaitu soal nomor 9, tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda. Sehingga soal A, tiap kamar paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Maka bangkitnya. Jadi penyelesaiannya sendiri, pertama kita tuliskan PX yaitu X tambah X kuadrat per 2 faktorial pangkat 80 X 1 ditambah X per 2 faktorial pangkat 80 X kita pindahkan ke depan, nilai X pangkat 80 kita kalian yaitu 1 dikurang 1 X per 2 faktorial pangkat 80, maka X 8 pangkat 80 sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 80K X 2 faktorial pangkat K. Maka kita setelah kita kalikan itu kita peroleh X pangkat 80 sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K X pangkat K dan 2 pangkat K kita peroleh dari perkalian pangkat sebelumnya. Maka sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K kita tuliskan 1 per 2K X K tambah 80. Maka nilai sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K 1 per 2 pangkat K K tambah 80 faktorial per K tambah 80 faktorial X K tambah 80. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K 1 per 2K K tambah 80 faktorial K X sama dengan K ditambah 80 per K tambah 80 faktorial. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 80K 1 per 2K K tambah 80 faktorial per 2K, kita kalikan dengan X pangkat K tambah 80 K tambah 80 faktorial, maka untuk X pangkat N per N faktorial kita dapatkan nilai yaitu X K tambah 80 per K tambah 80 atau K bernilai N kurang 80. Maka fungsi pembangkitnya yaitu sigma N 0 sampai tak hingga 80 N dikurang 80 N faktorial per 2 pangkat N kurang 80
X pangkat N per X faktorial. Untuk soal B, yaitu tidak ada kamar yang kosong. Karena tidak ada kamar yang kosong di sini, maka kita tuliskan PX sama dengan X tambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Dan seterusnya, kita pangkatkan 80, 1 ditambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, pangkat min 1 dipangkatkan lagi 80. Maka dapat kita tuliskan sini E pangkat X kurang 1 pangkat 80. 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial ini dapat kita tuliskan berupa X pangkat X, maka kita tuliskan 80 0 E pangkat 80X dikurang N1 E 79X tambah min 1 pangkat K 80K E pangkat X 80K ditambah seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai min 1 pangkat 80 80 per 80. Maka untuk fungsi pembangkitnya tidak ada kamar yang kosong ini, yaitu sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat K 80K 80 dikurang K pangkat N.